Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 033, itu CPSRI Company yang beranggotakan 3 Senko, Shopping dan Istana, dan saya sendiri Alicia Ningrum, akan mempresentasikan praktik perancangan bisnis atau teknik. Saya akan menjelaskan tentang gambaran bisnis, di mana nama perusahaan itu adalah CPSRI Company, nama produknya itu Box, dan gambarnya ada di atas sini. Lalu visinya itu adalah menjadi perusahaan manufaktur kelas internasional dengan produk Box. Dan misi dari perusahaan kami itu adalah yang pertama, aktif membantu program pemerintah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, selalu memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati pada pelanggan, dan tiga, bekerja sama dengan institusi dan industri lain dalam pembelajaran, penelitian, dan pengembangan alat bantu belajar. Lalu yang terakhir adalah penyediaan alat bantu belajar pembelajaran berkualitas. Nah, CPSHP Company ini memproduksi produk Learning Box, di mana Learning Box itu adalah suatu produk yang ditujukan untuk membuat metode pembelajaran yang mengusung tema belajar sambil bermain. Ada analisis STP dari produk kita, di mana yang pertama itu adalah seperti ada beberapa cara. Yang pertama ada geografis, di mana geografis itu menentukan segmen pasar berdasarkan tempat. Dan pada produk Learning Box ini kita akan jual di lingkungan pendidikan ataupun edukasi rumahan dengan cakupan wilayahnya itu Jawa, khususnya Jawa Timur. Lalu ada demografis, di mana menentukan segmen pasarnya itu berdasarkan usia, gender, kondisi kehidupan, pemasukan, religion, dan education. Nah, Learning Box sendiri itu alat bantu ajar yang dibutuhkan untuk anak-anak usia 4-6 tahun, terutama anak dengan berkebutuhan khusus. Selain itu, produk ini juga dikhususkan untuk kelas ekonomi menengah dan berkecukupan dengan kisaran pendapatan 1.200.000 sampai dengan 6 juta per bulannya. Nah, untuk psikografisnya itu adalah menentukan segmen pasar berdasarkan kepribadiannya. Nah, dari Learning Box ini ditujukan untuk keluarga maupun pihak yang berkecimpung di bidang pendidikan dan berkecukupan secara ekonomi. Lalu yang terakhir ada behavior, di mana menentukan segmen pasar itu berdasarkan tingkah laku. Nah, Learning Box ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya kemampuan dan pendidikan kebahasaan dan keaksaraan anak-anak, termasuk di dalamnya anak yang berkebutuhan khusus. Lalu yang kedua ada targeting. Perusahaan kami akan mengeluarkan spesialisasi produk untuk menargetkan beberapa konsumen lain yang membutuhkan produk dengan mengedepankan kualitas produk tanpa para konsumen itu membutuhkan produk CPSHP. CPSHP ini membuat satu jenis produk, yaitu Learning Box, dan menargetkan untuk sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus maupun sekolah-sekolah dasar normal lain. Lalu yang terakhir itu ada positioning, di mana Learning Box ini adalah alat bantu ajar yang mudah digunakan di sektor pendidikan, sehingga memiliki tagline membantu anak-anak belajar sambil bermain dan mudah dimengerti. Dari tagline tersebut, maka produk Learning Box ini dapat memposisikan di konsumen terutama di industri pendidikan. Terdapat marketing mix, yaitu ada 4P, product, place, price, dan promotion. Nah, pada produk ini, Learning Box adalah salah satu alat bantu ajar Calistung yang membuat metode pembelajaran menjadi lebih mudah dimengerti dan tidak membosankan. Lalu untuk price-nya, itu perusahaan manufaktur dan gudang untuk menyimpan persediaan produk serta bahan baku itu berlokasi di Jawa Barat agar dekat dengan supplier. Sedangkan untuk price-nya, kami menjual produk Learning Box itu sebesar Rp246.000 per unit. Dan promotionnya itu kita lakukan dengan menawarkan produk langsung ke konsumen, membuat iklan, serta mempublikasikan di media sosial. Selanjutnya, strategi dan rencana pemasaran. Nah, di sini kita memasarkan dengan dua jenis, yaitu ada event of disability school dan social media ads. Di sini kita bisa tahu berapa kali yang kita gunakan tahunnya. Lalu untuk kosnya juga bisa kita lihat di sini, di sini batasnya. 2002 itu 5.954, dan 2026-nya 6.445. Lalu ada strategi dan rencana pemasaran perusahaan. Yang pertama itu ada potential market, di mana institusi yang bergerak di bidang pendidikan dasar anak. Lalu ada available market, itu Learning Box menjadi alat bantu pendidikan bagi anak-anak untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung dasar yang membantu proses pengajaran. Jadi lembaga yang menggunakan alat semacam ini adalah sekolah dasar atau usaha pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga ada target market, di mana perusahaan memilih sekolah dasar luar biasa tertuju kepada sekolah dasar luar biasa atau SD disabilitas. Lalu yang terakhir ada level of competition, di mana persaingan pada pasar yang dituju itu Learning Box adalah oligopoli. Nah, CPSHP ini sebagai produsen Learning Box akan bersaing dengan penyedia alat bantu ajar lainnya. Next, lanjut kita ke perencanaan produksi. Nah, jadi pada tahun pertama itu CPSHP mendapatkan demand forecast-nya sebesar 7.784. Sehingga produk yang akan kita produksi di tahun pertama atau di tahun 2022 itu sebesar 7.784. Lalu terjadi peningkatan 1% setiap tahunnya, sehingga kita dapatkan produksi tahun ini seperti di bawah ini. Berikut ini merupakan rencana produksinya. Lalu terdapat aspek teknis rencana produksi. Di sini ada biaya bahan baku langsung, dan di sini tuh merupakan komponen-komponen bahan baku langsung. Kita jumlahkan semuanya sehingga kita dapatkan total produk material cost-nya di tahun 2022 itu sebesar 684.000, dan di 2026 712. Lalu ada biaya packaging dan holding cost bahan baku langsung. Itu yang pertama ada biaya material dan persentase holding cost itu 8%, dan total holding cost di tahun 2022 itu 54 juta, dan di 2026 adalah 57 juta. Lalu terdapat box dan juga selotip, di mana nanti total cost of product packaging-nya itu per tahunnya kita hitung. Lalu nanti terdapat total packaging holding produknya. Lalu terdapat biaya pesan baku langsung, ini setiap komponen juga, terus kita hitung cost dari setiap tahunnya itu pada tahun 2022 yaitu 2.100.000, lalu 2023 2.100.000 juga, sehingga sampai 2026 itu tetap 2.100.000. Baik, selanjutnya masuk ke aspek teknik rencana produksi. Yang pertama itu ada biaya bahan baku tidak langsung. Contoh pertama yaitu jas semprot. Unit price-nya sebesar 500, dan ini termasuk ke indirect cost in 2022. Total di tahun 2022 yaitu sebesar 11.900.000,
dan sampai di tahun 2026 itu sebesar 11.947.601. Kemudian ada biaya packaging dan holding cost bahan baku tidak langsung. Pada total holding di 2022 itu sebesar 59.500 dan di tahun terakhir atau tahun 2026 itu sebesar 59.738. Kemudian masuk ke biaya investasi. Jadi di biaya investasi ini terdapat mesin facility, tools, transportation, dan general administration. Kemudian di total fixed investment itu sebesar 622 juta sekian, dan di machine facility cost di tahun 2025 itu sebesar 26.250.000, tools cost in 2025 itu sebesar 80.645, dan general administration di tahun 2026 juga sebesar 22.200.100 rupiah. Kemudian terdapat biaya depresiasi di tahun 2022 itu dari beberapa investasi tadi terdapat biaya depresiasinya sebesar 101.381.000, dan di tahun 2026 terdapat biaya depresiasi sebesar 78.067.378 rupiah. Kemudian terdapat biaya maintenance untuk mesin milling dan mesin drill. Untuk maintenance cost di tahun 2022 itu totalnya sebesar 2.030.000, dan di tahun terakhir atau tahun 2006 sebesar 2.391.932. Kemudian lanjut ke perencanaan sumber daya manusia. Berikut masuk ke struktur organisasi. Jadi pada tahun 2021 awal beroperasinya itu hanya terdapat 7 bagian. Yang pertama itu ada CEO, yang kedua ada spesialis HRD staff, yang ketiga ada spesialis finance staff, yang keempat ada marketing and sales manager, yang kelima ada staff marketing and sales, yang keenam ada production manager, dan yang ketujuh ada operator production. Dengan total di tahun 2022 sampai 2024 itu ada sekitar 24 pegawai. Kemudian pada tahun 2025 setelah rekrutmen pekerja, ini terdapat beberapa peningkatan atau penambahan jumlah pekerja. Pada tahun ketiga juga CVS Hafi membutuhkan tambahan pegawai dan melaksanakan rekrutmen pegawai untuk memenuhi kebutuhan berikut seperti HRD staff, 1 finance staff, 2 operator production, dan 1 marketing and sales staff. Kemudian masuk ke manajemen cost. Di manajemen cost itu terdapat 2, yaitu direct and indirect labor cost. Pada tahun 2022 kemudian terdapat total di tahun 2022 itu sebesar 523.412.000. Di tahun 2023 itu sebesar 549 juta. Di tahun 2024 itu sebesar 604 juta. Di tahun 2025 itu sebesar 730 juta, dan di tahun terakhir itu sekitar 833 juta. Dan di indirect labor cost ini total untuk tahun 2022-nya itu mencapai 40 jutaan, dan di tahun 2026 mencapai 92 juta. Ada executive labor cost satu lagi dengan total di tahun 2022 itu sebesar 230 jutaan, dan di tahun terakhir tahun 2026 itu sebesar 286 jutaan. Selanjutnya yaitu proyeksi keuangan. Kemudian ada harga pokok produksi dan harga jual, yaitu ada cost of goods sold. Jadi total direct cost komponennya yang pertama itu ada direct material cost dan direct labor salary. Dengan total direct cost-nya itu di tahun 2022 sebesar 1.091 juta, dan di tahun 2026 1.350 jutaan. Dengan total overhead cost pada tahun 2022 sebesar 287 jutaan, pada tahun 2026 mencapai 317 jutaan. Lanjut ke table of calculation production cost. Jadi di tahun 2022 dengan persen profit mencapai 40%, company profit mencapai 70.112, selling cost produk per produk mencapai 245.000, dan selling cost rounding produk itu ada 246.000, dan di tahun 2026 sebesar 334.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi di tahun 2022 itu dari sales revenue-nya masuk ke total income-nya itu sebesar 1,9 M. Di tahun 2026 terdapat jumlah 2 M 610 jutaan. Buat total cost of good manufacture atau harga pokok produksi itu ada di tahun 2022 ada 1 M 301 juta. Di tahun 2026 ada 1 M 710 jutaan. Masuk ke gross profit atau income before operation. Di tahun 2022 ada 558 jutaan, di tahun 2023 ada 630 jutaan, di tahun 2024 ada 688 jutaan, di tahun 2025 ada 727 jutaan, di tahun 2026 ada 930 jutaan. Untuk total operation cost-nya itu di tahun 2022 sebesar 418 jutaan, pada tahun 2026 sebesar 498 juta 560 ribuan. Dengan dilampirkan earning before interest and tax, kemudian ada interest expense, ada earning before tax, ada tax, ada earning after interest and tax. Selanjutnya, kita masuk ke cash flow dari PT atau CVSRP ini. Yang pertama, di cash flow ini ada cash in dan cash outflow. Kemudian keseluruhan cash inflow-nya ini dijumlahkan, didapatkan bahwa di 2021 terdapat 1,05 M. Selanjutnya masuk ke cash outflow atau aliran cash yang keluar. Kemudian di total cash outflow atau cash keluar dari tahun 2021 terdapat 625 juta, dan 2026 ada 2,2 M. Kemudian di sini kita menghitung net cash flow, di mana ini merupakan cash in dikurangi cash out. Untuk net cash flow di 2021 ada 425 juta, 2026 ada 400 juta. Kemudian ada beginning cash balance, di mana ini merupakan net cash flow dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk final cash balance dijumlahkan dari net cash flow dengan beginning cash balance.
didapatkan untuk 2021 terdapat 425 juta, di 2026 ada 1,6. Balance sheet. Pada balance sheet ini merupakan pemetaan dari cash flow dalam bentukan aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Selanjutnya dijumlahkan dengan fixed dan intangible assetnya, sehingga didapatkan total fixed asset dan akumulasi depresiasi dan amortisasi yang menjadikan total aset di tahun 2022 sebesar 1,1, dan di tahun 2026 masuk di angka 2M. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Di sini untuk liabilitas dan ekuitas pemilik, yang untuk liabilitas terdapat remaining debt atau kemudian ada ekuitas pemilik. Di sini ada ekuitas pemilik sebesar 840 juta, lalu ada retain earning atau pendapatan dari proses usahanya ini sendiri sebesar 119 juta di tahun 2022, lalu ada accumulated of retain earning yang mana itu merupakan penjumlahan dari retain earning tahun tersebut dengan tahun sebelumnya. Kemudian liabilitas dan owner equities ini kita jumlahkan, didapatkan bahwa total liabilitas dan owner equities itu pada tahun 2022 itu sebesar 1,135, di tahun 2006 sebanyak 2,018 M. Di sini untuk memperlihatkan balance atau tidaknya usaha kita itu ada satu perhitungan, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah dengan ekuitas. Di sini dapat dilihat bahwa total aset dan total liabilitas dan owner ekuitas itu sudah sama untuk tahun 2022, 2023, 2024 hingga 2026. Masuk ke analisis kelayakan. Di analisis kelayakan ini ada beberapa cara untuk melakukan perhitungan kelayakan usaha. Yang pertama net present value. Kemudian didapatkan bahwa pada 2021 hingga 2025 itu terdapat NPV yang negatif. Artinya di sini cash out-nya masih lebih besar daripada cash in. Kemudian di tahun 2026 sudah menjadi positif sebesar 202 juta. Di sini menjadi positif. Artinya di sini kita bisa menghitung payback period-nya, di mana payback period periode untuk balik modal dari usaha ini adalah 4,4 tahun. Internal rate of return atau IRR, di mana IRR di sini di mana perhitungannya saat mirip sebagai present value. Nah, jadi di sini kita menggunakan P faktor, dua P faktor yang berbeda. Di sini kita melihat dari P faktornya bahwa di tahun 2000 NPV dari P faktor 14 ini di tahun 2021 hingga 2025 itu memiliki nilai negatif, lalu di 2026 nilainya menjadi positif di angka 10 juta 498 ribuan. Kemudian untuk P faktor atau persen bunga asal bunganya sebesar 15% didapatkan bahwa keseluruhan nilai ini dari 2021 hingga 2026 itu bernilai negatif, yang mana pada 2026 itu terdapat nilai sebesar negatif 17 juta 89 ribuan. Artinya di sini kita dapat menghitung IRR-nya yaitu dengan rumus sebagai berikut, yaitu sebesar persentase kenaikan yang pertama yaitu yang positif ditambah NPV hasil presentasi kenaikan yaitu yang 10 juta net di 2026 itu, kemudian dibagi dengan 10 juta 498 itu ditambah dengan dikurang dengan minus 17 juta 89, lalu dikalikan dengan persentase kenaikan kedua yaitu 15% dikurangi persentase kenaikan 1 yaitu 14%. Kemudian di sini didapatkan nilai IRR sebesar 14,38%. Selanjutnya untuk menghitung kelayakan usaha juga terdapat cara lainnya yaitu benefit cost ratio, di mana di sini perhitungan dari cash in perbandingan cash in dan cash out-nya dalam nilai presentnya. Didapatkan untuk keseluruhannya di tahun cash in itu sebesar 9M 798 juta, kemudian cash out itu sebesar 8M 428 juta, yang mana benefit dibagi dengan cost yaitu memiliki perbandingan 1,16. Nah, berdasarkan ketiga tools kalkulasi ini didapatkan bahwa berdasarkan analisis NPV tadi bahwa pada 2026 terdapat NPV sebesar 202 jutaan, yang artinya pada tahun tersebut cash in sudah menutupi cash out. Artinya dalam periode usaha yang kita hendaki, usaha dapat menutupi atau balik modal, maka usaha tersebut berdampak layak. Kemudian berdasarkan perhitungan internal rate of return didapatkan nilai IRR sebesar 14,38%. Nilai ini lebih besar dari minimum rate of return atau MARR, yakni umumnya 12%. Artinya karena IRR yaitu 14,38% itu lebih dari MARR, lebih dari 12%, maka usaha ini berdampak layak. Kemudian berdasarkan perhitungan benefit cost ratio atau BCR, di sini terdapatkan nilai 1,16. Nilai tersebut lebih besar dari 1, artinya menunjukkan bahwa benefit yang didapatkan ini lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Karena demikian, maka usaha yang dijalankan oleh CV Asal Company ini dinyatakan layak. Selanjutnya, untuk menjalankan usaha, kita juga perlu melakukan analisis sensitivitas dan harga material. Yang artinya di sini menunjukkan seberapa sensitif keuntungan atau cash flow kita atau present value kita terhadap peningkatan dari harga raw materialnya atau harga bahan bakunya. Di sini terdapat dua nilai, yaitu sama dalam perhitungannya sama seperti menghitung IRR, terdapat dua persentase bunga yang dikehendaki, persentase kenaikan yang dikehendaki. Kemudian pada yang pertama ini untuk kenaikan 7% didapatkan nilai NPV yaitu sebesar 9.888.543 rupiah. Kemudian untuk persentase kenaikan 8% didapatkan NPV sebesar negatif 17.678.157 rupiah. Yang artinya di sini menunjukkan bahwa biaya bahan baku sensitif ketika peningkatan biaya material itu hingga mencapai 7,36%.
Selanjutnya, selain sensitivitas terhadap biaya bahan bakunya, dihitung pula sensitivitas terhadap penurunan harga jual, yang mana dapat dijadikan salah satu acuan dalam memberikan harga untuk untuk menaikkan minat pembeli. Di sini penurunan harganya di sini yang dikehendaki itu sebesar 2% dari harga jualnya pada tahun 2021 hingga 2022. Kemudian sama seperti sebelumnya dihitung nilai NPV kumulatifnya didapatkan untuk di akhir periode atau di tahun 2026 itu NPV dengan decrease persentase penurunan harga jual produk ini sebesar 2% itu NPV-nya sebesar 32.944 ribuan. Kemudian ketika dikehendaki sebesar penurunannya itu sebesar 3% dari harga jualnya, didapatkan pada 2026 itu NPV seharga minus 52.139 ribuan. Nah, berdasarkan kedua tabel ini, dari persentase pertama dan persentase kedua didapatkan bahwa pendapatan atau cash flow perusahaan ini sensitif terhadap penurunan harga jual pada rate atau pada persentase 2,387%. Artinya itu merupakan batas dari penurunan harga jual yang dapat diberikan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari FRI 033, kurang lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang final report FT FRI 033. Masuk ke supporting data kuantitatif. Jadi berdasarkan hasil analisis, didapatkan distance of buyers to factory pada percetakan Braille ya, di Taguna di CVS AVA sebesar 100.200, di CVS AVB sebesar 67.300, dan di CVS AVC sebesar 152.200. Pada percetakan Samara Gasboard di CVS AVA sebesar 180.500, di PT SAVB sebesar 8.300, dan di CVS AVC sebesar 159.200. Kemudian pada Jaya Abadi Material di CVS AVA sebesar 107.000, di CVS AVB sebesar 228.100, dan di CVS AVC sebesar 41.300. Masuk ke supporting data kualitatif. Jadi dari setiap lokasi yang kami pilih tersebut, didapatkan 10 responden yang mengetahui lokasinya dari setiap lokasinya. Kemudian didapatkan rata-rata tersetiap dari setiap faktor kualitatifnya. Pada faktor HR quality di lokasi Karawang itu sebesar 81, di Bekasi sebesar 81, di Kuningan sebesar 82. Terus kemudian pada faktor transportation access di lokasi Karawang sebesar 81, Bekasi sebesar 75, Kuningan sebesar 90. Pada faktor nature disaster hazard di lokasi Karawang sebesar 81, Bekasi 73, Kuningan sebesar 82. Kemudian pada faktor citizen culture di lokasi Karawang sebesar 75, Bekasi sebesar 80, dan Kuningan sebesar 80. Kemudian masuk ke faktor rating. Alasannya yang pertama itu Kabupaten Kuningan memiliki nilai total faktor rating yang paling tinggi dibandingkan Karawang dan Bekasi dengan nilai 80,69, dan solusinya berdasarkan hasil perhitungan faktor rating, alternatif lokasi yang terpilih ialah Kabupaten Kuningan. Masuk ke location. Yang pertama ada Karawang, 2 Bekasi, 3 Kuningan. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan faktor rating dengan mempertimbangkan supporting data kuantitatif serta kualitatif, didapatkan skor PT SHVA yang terletak di Kabupaten Karawang sebesar 75,11, PT SHVB yang terletak di Kota Bekasi sebesar 74,85, dan PT SHVC yang terletak di Kabupaten Kuningan dengan nilai rating 80,69. Kemudian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi pabrik yang dipilih adalah PT SHVC yang terletak di Kuningan. Masuk ke routing sheet, itu total actual machine required. Jadi berdasarkan analisis dari modul sebelumnya, itu didapatkan demand sebesar 7.784 unit per tahun. Working days in 1 tahun itu sebesar 420 hari per tahun. Working hour sebesar 8 jam, dan working day per week sebesar 5 hari per minggu. Setelah itu melakukan routing sheet untuk mendapatkan total actual machine required. Selanjutnya setelah dilakukan routing sheet, didapatkan total actual machine required sebesar 15 unit. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke MHE. Nah, di MHE ini atau Material Handling Equipment Specification itu kita akan membuat troli untuk perusahaan kita untuk membawa produknya nanti, dan kita dapatkan troli yang kita pilih adalah seperti berikut ini. Nah, dimensinya itu terdapat 0,91 dikali 0,62 dikali 0,92, dan kapasitasnya itu sampai 300 kilo. Lalu kita masuk ke bagian material total weight-nya. Jadi berdasarkan hasil perhitungan itu kita dapatkan MHE specification dan dimension itu tadi sebesar panjangnya 0,91 dan lebarnya 0,62 dan tingginya 0,93 meter dengan total kapasitasnya itu 300 kilo, dan dengan didapatkan inisial A hingga M, recruitment, GBBU, GBBP, warehouse, dan shipment, sehingga didapatkan dimension of component base dari tempat material movement itu dari proses rangka atas hingga ke shipping area. Material weight itu kita dapatkan primary component weight, yaitu rangka atas sebesar 380 gram, rangka bawah sebesar 380 gram, daya sebesar 90 gram, magnetic block sebesar 80 gram, sempoa sebesar 110 gram, dan jam sebesar 100 gram. Lalu pada additional component weight, itu terdapat box sebesar 90 gram, atau engsel sebesar 50 gram, dan bolt sebesar 5 gram. Sehingga bisa kita dapatkan material total weight, yaitu sebesar 13 facility dengan lot size-nya dari setiap part itu adalah 1. Lalu part weight-nya juga
Bisa kita lihat di sini banyak sekali variasinya, dari 380 pada rangka atas hingga packaging table, pada fasilitas sama packaging table itu kita dapatkan FPU-nya 1000. Lalu untuk production unit per day-nya yaitu berasa bisa 33 dan total weight-nya sesuai dengan total weight totalnya. Next. Lalu bisa kita lihat berdasarkan hasil yang telah dilakukan, didapatkan 30 operasi dengan stacking yang berbeda-beda. Didapatkan bahwa jumlah tumpukan maksimal yang dapat diangkut menggunakan material atau trolley yang kami pilih tadi di setiap aliran materialnya menggunakan aplikasi stack builder tercantum pada tabel di samping ini. Jumlah tersebut merupakan tumpukan maksimum yang disusun dalam berbagai posisi dengan batas kapasitas MHE-nya yaitu 300 kg. Next. Lalu kita dapatkan di sini determine maksimum unit load-nya. Di sini terdapat from to dari setiap prosesnya, terus ada part 9-nya, ada paketnya yang tadi kita hitung sebelumnya, terus ada stacking maksimumnya, load size-nya, prepared unit-nya, stack unit load-nya, total stacking unit-nya, MHE-nya, kapasitasnya, kapasitas per unitnya, total maksimum unit load sampai frekuensinya. Jadi berdasarkan pada perhitungan unit load dan stacking serta komponen didapatkan bahwa unit beban maksimal ialah sejumlah stacking maksimal karena prepared unit serta weight itu lebih kecil dari kapasitas volume-nya. Next. Selanjutnya terdapat luas area. Di sini berdasarkan perhitungan resume dari fasilitas area kita dapati dari fasilitas kita sebelumnya yang dari setiap prosesnya itu dan dari fasilitas namanya juga di situ terdapat fasilitas yang perlu dibuat area karena dibutuhkannya mesin, proses mesin, inspeksi sehingga dibutuhkan area yang sesuai dengan mesinnya gitu. Dan pada area rekrutmen GBBU pada area recycling ada GBBU, terus GBBP, warehouse dan shipping itu rata-rata 2 meter persegi dan untuk warehouse-nya itu 4 meter persegi dan untuk shipping area-nya itu 5 meter persegi sehingga kita dapatkan pada dimension dari total area itu keseluruhannya adalah 598 meter persegi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai from to chart. Pada bagian from to chart ini menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain. Di sini yang pertama kita hitung dulu cost untuk material handlingnya yang mana didapatkan bahwa cost-nya itu cost unit-nya itu sebesar Rp300 per meternya. Kemudian didapatkan bahwa berdasarkan from to chart dari material handling cost ini didapatkan bahwa nilainya adalah 98.394 untuk perpindahan materialnya. Berikut merupakan from to charge. Di sini menggambarkan menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk setiap perpindahan dari receiving GBBU hingga dari warehouse ke shipping area. Kemudian setelah mendapatkan biayanya, tentu diperlukan layout karena sudah didapatkan pula luas areanya. Pada bagian ini merupakan layout inisial yang dibuat oleh FRI kami. Di sini kita memasukkan juga additional facility seperti masjid atau musola, beberapa toilet, kemudian pos kata atau security post, dan juga ada area parkir untuk pekerja atau karyawan serta kantin di sini, dan juga ada kantor untuk karyawan non lapangannya. Berikut merupakan gambaran dari layout setelah ARC di mana ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang mana yang harus berdekatan, yang mana yang harus dijauhkan seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan initial layout, kita evaluasi dari segi biayanya menggunakan software Wing USB. Di sini ada final layout. Final layout-nya seperti pada layar itu kurang lebihnya di area production floor itu tetap berada di sekitaran area RP&Q atau area kantin, pos satpam dan tempat parkir. Tapi di sini ada perubahan di bagian area produksinya yang mana ada pergeseran dari beberapa workstation seperti itu. Ini merupakan gambaran layout-nya dan memiliki total area sebesar 923 untuk area lantai produksi beserta bagian additional facility, sementara untuk total area untuk lantai produksinya sebesar 598 meter persegi. Kemudian berikut penggambaran dari layout final yang sudah dievaluasi berdasarkan biaya dan ARC. Berikut merupakan sebelah kiri merupakan area produksi, area receiving serta GBBU, GBBP, dan juga di sebelah kanan ini merupakan bagian additional facility, ada tempat parkir, pos satpam, kantor, musola, dan kantin serta toilet. Mungkin cukup sekian dari FRI kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.